Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang konsep kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan utang luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Putri Amalia, Ekonomi Syariah 3C, nomor absen 33. Saya akan menjelaskan tentang definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk belanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan, atau kata lain kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarah kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah perekonomian dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter. Untuk mengatur jumlah uang besar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah permintaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Kebijakan anggaran politik: anggaran 1, anggaran defisit; 2, anggaran surplus; 3, anggaran berimbang. Tujuan kebijakan fiskal adalah mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, hingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang tingkat kesempatan kerja. B. Definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan sebagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya, dan pengangguran, di mana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau di mana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral. Untuk mencapai tingkat inflasi rendah, pembuat kebijakan harus memiliki pengumuman kredibel, yaitu agen-agen swasta harus percaya bahwa pengumuman ini akan mencerminkan kebijakan masa depan yang sebenarnya. Jika pengumuman tentang target inflasi yang rendah tingkat dibuat tetapi tidak diyakini oleh agen-agen swasta, penetapan upah akan mengantisipasi tingkat inflasi yang tinggi dan upah akan semakin tinggi dan inflasi akan meningkat. Pengumuman dapat dilakukan kredibel dalam berbagai cara. Salah satunya adalah untuk mendirikan bank sentral yang independen dengan target inflasi yang rendah. Oleh karena itu, agen-agen swasta tahu bahwa inflasi akan rendah karena sudah diatur oleh badan independen. Meskipun sering diskusi kredibilitas yang berkaitan dengan kebijakan moneter, makna yang tepat dari kredibilitas jarang didefinisikan.
kurangnya kejelasan tersebut dapat berfungsi untuk memimpin kebijakan jauh dari apa yang diyakini paling menguntungkan. Misalnya, kemampuan untuk melayani kepentingan umum adalah salah satu definisi dari kredibilitas sering dikaitkan dengan bank sentral. Keandalan dengan mana suatu bank sentral janjinya juga merupakan definisi umum. C. Jenis-jenis kebijakan moneter. Dalam prakteknya, untuk menerapkan semua jenis kebijakan moneter, alat utama yang digunakan adalah memodifikasi jumlah uang primer yang beredar. Otoritas moneter melakukan hal ini dengan membeli atau menjual aset keuangannya, biasanya kewajiban pemerintah. Ini operasi pasar terbuka berupa baik jumlah uang atau likuiditas. Jika bentuk cair kurang dari uang yang dibeli atau dijual. Transaksi pasar konstan oleh otoritas moneter, modifikasi pasokan mata uang, dan ini dampak variabel pasar lain seperti suku bunga, jangka pendek, dan nilai tukar. 1. Inflasi penargetan. Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. 2. Harga penargetan tingkat. Harga penargetan tingkat mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang. Omset pada tahun-tahun berikutnya sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun, memberikan kepastian lebih lanjut tentang masa depan kenaikan harga kepada konsumen. Dalam inflation targeting, apa yang terjadi pada tahun-tahun terakhir segera tidak diperhitungkan atau disesuaikan dalam tahun jalan dan masa depan. 3. Agregat moneter. Pada tahun 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit. 4. Nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitan dengan cara kaku krus tetap adalah dengan bangsa jangkar. Peraturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. B. Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain 1. Operasi pasar terbuka. D. Hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan surat berharga. Dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga. Dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat. Pada dasarnya, giliran permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Kondisi di pasar barang dan jasa ini akan menentukan tingkat harga dan kesempatan kerja, akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. Kedua, akan memiliki umpan balik, yaitu pendapatan akan memberikan umpan balik terhadap permintaan agregat dan upah harapan tersebut umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. Kesimpulan dari pembahasan di atas,
dapat menyusun kesimpulan bahwa kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengolah dan isi permintaan barang jasa untuk pertahanan produksi yang mendeteksi full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang, contoh seperti Indonesia, sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa mempelajari pengeluaran untuk lainnya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran dari dua bijak di atas yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran pengenaan pajak ataupun jumlah yang berada secara bersama-sama. Berikutnya akan menjelaskan tentang pengertian utang negara. Utang negara adalah utang yang dikeluarkan atau dijamin oleh pihak pemerintahan pada suatu negara. Artinya utang negara adalah surat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional. Hal tersebut tentunya berdasarkan dan menimpal bait aksi, yang mana utang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Sama seperti jenis utang pada umumnya, tingkat resiko yang ada dalam surat utang negara terlihat di tingkat bunga dan kupon yang diterbitkan. Tingkat resiko akan semakin tinggi jika tingkat kuponnya semakin tinggi. Berikutnya adalah bentuk-bentuk pinjaman luar negeri. 1. Sumber dananya. 2. Segi persyaratannya. Dan ini ada beberapa pertimbangan bagi pemerintah dalam menerima pinjaman komersial ialah A. Mendukung pengenegaraan pinjaman atau memperluas sumber pinjaman, yaitu memperoleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Jumlah pinjaman relatif lebih besar dan tata cara penarikan lebih mudah. C. Penggunaan dana tidak terikat pada suatu proyek tertentu, namun lebih fleksibel, baik untuk diinvestasikan kembali untuk membiayai proyek atau memperkuat cadangan devisa. C. Jenis-jenis negara utang. 1. Utang negara domestik. Utang negara domestik. Demi menandai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. 2. Utang negara internasional. Utang negara internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dan surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. D. Indikator kesehatan utang negara. Alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi pemerintah dan tingkat utang suatu pemerintahan adalah rasio utang terhadap PDB-nya. Nilai rasio utang yang tinggi terhadap PDB berarti menunjukkan bahwa negara tersebut berisiko gagal untuk membayar utangnya. Seperti misalnya Amerika Serikat yang mempunyai rasio utang terhadap PDB yang tinggi, yaitu sebanyak 111.095%, namun masih bisa diimbangi dengan ekonomi Amerika yang terbilang kuat untuk bisa melunasi berbagai utangnya. Terlebih lagi di era globalisasi seperti saat ini, utang bisa saja menular dengan cepatnya. Untuk itu pihak pemerintah di seluruh negara harus mampu menangani utang secara bijak karena efeknya yang mampu menjadi riak ke seluruh negara di Indonesia. Pro kontra utang negara. Beberapa pendukung utang negara percaya bahwa utang negara sangat diperlukan untuk bisa menjalankan operasional pemerintah ekonomi negara. Tetapi
Tapi tetap saja ada beberapa kelebihan dan kekurangan utang pemerintah, yaitu 1. Pertama, utang negara mampu mendorong perkembangan ekonomi. Beberapa negara banyak yang menutup defisit ekonominya dengan cara meminjam uang. Kedua, pihak pemerintah bisa menggunakan utang sebagai suatu saluran instrumen kebijakan ekonomi. 3. Penerbitan suatu utang mampu merangsang pasar obligasi dan korporasi yang tengah berkembang. Biasanya surat utang pemerintah bisa menjadi suatu benchmark sendiri bagi surat. G. Masalah yang menyebabkan utang negara. Beberapa masalah yang timbul akibat terjadinya utang luar negeri antara lain: A. Banyak modal yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana. B. Pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negeri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama telah jatuh tempo. C. Datangnya modal dari luar negeri. Modal dari luar negeri dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan nasional pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional tetap pada sisi lain. Diterimanya modal asing tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik. Bahkan pada beberapa negara yang sedang berkembang menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyat. H. Solusi pemerintah menutup defisit. Karena pendapatan yang diraih oleh pemerintah tidak bisa mencukupi keperluannya, maka pilihan yang masih bisa diambil adalah dengan berhutang. Hal tersebut mungkin sama dengan anggaran yang Anda lakukan saat Anda ingin memiliki suatu barang namun pendapatan Anda tidak cukup, maka Anda mungkin akan mengambil pinjaman ke bank. Jadi sebenarnya defisit anggaran pemerintah akan lebih difokuskan untuk meningkatkan ekonomi negara. Setiap jali pemerintah memerlukan banyak pendanaan guna membiayai inisiatif perkembangannya, maka negara hanya bisa melakukan dua cara saja, yaitu meningkatkan pajak dan berhutang. Karena meningkatkan pajak bisa membebani masyarakat dan membutuhkan suatu proses reaktivasi yang cukup panjang dan rumit, maka pilihan pemerintah akan cenderung jatuh pada penerbitan utang dalam wujud penerbitan surat untuk negara. Jadi utang pemerintah yang dilakukan saat ini adalah bentuk akumulasi dari nilai defisit anggaran yang terjadi selama tahun-tahun sebelumnya.